Halo, selamat malam. Pada momen kalender ini, Senin 17 Maret 2025, saya masih risau dalam keadaan tidak tenang. Pengalaman perkara supernatural yang saya maksudkan sejak waktu-waktu berlalu masih terus berlangsung. Konfirmasinya kali ini menyangkut surat terima mobil Daihatsu Grand Max minibus milik saya yang telah saya selenggarakan pelaporan kepolisian melalui internet sejak tahun 2021-nya. Sekarang sudah 2025. Konten menyatakan perjanjian tersebut perlu disampaikan lagi oleh nama Iwan Cornel. Baiklah, perjanjiannya berawal dengan Eko pada tahun 2018, yang mana alibi saya termasuk kepolisian Indonesia sekarang ini bertinggal ada pada saya dalam bentuk akuntansi penandatanganan Eko yang diakui oleh yang bersangkutan. Dan kemudian konteks ini menyatakan bahwasanya saya sungguhnya sudah dimediasi oleh kepolisian Indonesia untuk pertemuan dengan kalangan Eko dan juga Edi Yunus secara pokok. Namun dinyatakan oleh yang bersangkutan saya ini kurang data, kurang autentik untuk perjanjian pembelian mobil Daihatsu Grand Max minibus dimaksud. Saya mau mengatakan saya bukan tukang data. Demikian secara sederhananya pada momen ini. Namun saya direkayasa untuk kelanjutan perjanjian dimaksud karena sudah tahun 2025, sejak tahun 2018 berlangsung. Perjanjian tersebut juga mengikutkan pihak kepolisian secara komitmen perkara dan juga kalangan dari Jakarta yang menyatakan ingin dihubungi untuk keterkaitan mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornel. Seperti Bapak Prabowo Subianto, sejak awal kampanye kepresidenannya, perkara ini berlangsung terus konteks supernaturalnya bersama kepolisian Kota Medan. Lalu kemudian Ibu Sri Mulyani Indrawati, sama saja keterkaitan kepolisian Medan untuk urusan mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornel pada tahun-tahun sebelum kampanye presidenan Bapak Prabowo Subianto. Perkara supernatural ini sudah saya klaim memang beralibi kepolisian sejak tahun sebelum kepresidenan Bapak Prabowo Subianto. Menyangkut juga tentang mobil Daihatsu Grand Max minibus yang saya maksudkan. Konteksnya hari ini menyatakan bahwasanya sungguhnya mobil Daihatsu Grand Max minibus saya tersebut dipegang oleh kalangan kulit putih untuk urusan atas nama Eko Satria yang saya maksudkan di dalam internet saya. Lalu kemudian menyangkut nama Edi Yunus ataupun kalangan suku Nias bersama yang bersangkutan. Konteksnya menyatakan Edi Yunus ini sungguhnya dibackingi ataupun dialibikan oleh kalangan suku Nias juga untuk urusan mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornel yang berbuntut perkara supernatural dalam pengakuan mereka. Konteksnya menyatakan mereka ini mengakui bahwasanya nama Iwan Cornel ini kurang waras keterkaitan perkara supernatural yang dimasukkannya. Padahal topik urusan adalah mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornel. Konteks pada hari ini, pengalaman perkara supernatural masih
menggetarkan hati saya, kerisauan saya, maksud saya, tentang masa depan saya. Yang mana konteksnya ternyata menspesifikkan komunikasi tentang mobil Daihatsu Grand Max minibus yang saya maksudkan sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2005. Konfirmasinya menyatakan dipisahkan terlebih dahulu keterkaitan proyek BRI 666-nya, yang mana mobil Daihatsu Grand Max minibus ini adalah satu perkara yang ingin direalisasikan atas rekomendasi pihak Jakarta ataupun nama-nama di sana, dan juga pihak Tentara Nasional Indonesia serta juga Kepolisian Medan. Sepertinya Bapak Prabowo ataupun juga kalangan tokoh-tokoh nasional yang menyangkut pada internet 666 pada Discovery ini dengan spesifikasi tentang urusan mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornel. Kontennya menyatakan mereka juga nama oknum Yasona Lauli, lalu kemudian nama dia Agnes Putri Mentrova, ataupun juga kalangan Pulau Nias, katanya kalangan Edi Yunus yang menyangkut kepada Pulau Nias, dan juga orang Thailand, orang Bangkok, ataupun orang Cina, katanya orang Cina pihak Showroom. Konten ini hari ini menurut saya diinginkan kepada saya untuk dilaporkan seperti sekarang ini, yang kontennya menyatakan bahwasanya Kepolisian Indonesia sudah berhubungan dengan pihak Eko dan juga Edi Yunus, dan dikuasakan urusannya katanya kepada kalangan kulit putih tentang mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornel, bukan lagi kalangan orang Cina. Saya kurang tahu bagaimana konteks ini berlangsung, tapi menyatakan atas nama Kepolisian Indonesia, yang mana serta-merta juga secara bersamaan menyatakan bahwasanya mobil Daihatsu Grand Max minibus Iwan Cornel itu sesungguhnya dipegang ataupun dipertanggungjawabkan oleh Kepolisian Indonesia. Mobil patroli polisi itu katanya, Grand Max patroli polisi, yang sisa inventarisnya untuk diserahkan kepada nama Iwan Cornel karena keterkaitan perjanjian Iwan Cornel tersebut juga menyangkut kepolisian, katanya. Sesungguhnya awal perjanjian mobil Daihatsu Grand Max minibus tersebut menyangkut kepada inventaris mobil Grand Max minibus patroli polisi yang sisa di markas, katanya. Sepertinya kurang lebih begitulah katanya. Namun saya menerima konfirmasinya hari ini menyatakan dari kalangan kulit putih yang dikuasakan ataupun yang mengaku atas nama pihak Eko Satria ataupun Edi Yunus. Saya definitif mengalami bullying ataupun juga intimidasi tentang konteks yang berlangsung ini juga, seperti bau tai, bau hawa mulut, bau mulut tak sedap, seperti bau orang gila seperti itu, dan nuansa-nuansa tubuh yang seperti bersatu, berpadu, kayak ada orang keling gitu, kayak ada orang gila, kayak ada pengamen gitu. Secara bersamaan konten ini berlangsung menyatakan dari Kepolisian Indonesia. Kontennya juga berlangsung menyatakan dari kulit putih. Sepertinya mereka ini lagi duduk bersama dan menyelenggarakan kegiatan konteks supernatural kepada saya. Saya kurang paham, sepertinya saya ini dimanipulasi ataupun diperencanakan, direkayasa untuk menjadi sasaran kontek-kontekan beginian. Kontennya juga menyatakan bahwasanya pihak TNI juga terhubung
keterkaitan mobil Lexus Grand Max minibus nama Irwan Cornel, ataupun juga menyangkut kerampokan handphone Android nama Irwan Cornel pada waktu berlalu. Dan juga menyatakan menyangkut ke kalangan tukang jamu, katanya orang jualan jamu katanya. Pak Gendut ataupun nama Dimas, saya kurang tahu bagaimana kepastiannya ini. Namun saya diinginkan untuk mempelaporkannya karena sungguhnya perkara supernatural ini sudah definitif bermarkas alibi atas nama kepolisian Indonesia. Katanya menyatakan polisi Indonesia sudah supernatural berat pada tahun-tahun berlangsung ini. Bau gila, bau tai, bau hewan, sampai mobil patrolinya pun bau kali. Katanya menyatakan demikian. Definitif alibi kelas berat lah untuk pengalaman supernatural ini. Ya. Pada nama Irwan Cornel, adik kami, untuk menunggu urusannya ataupun juga mobil Lexus Grand Max sama saja. Bersabarlah karena Tuhan memberkati. Saya ingin Anda mengusahakan dulu kontak Anda ini supaya kita bisa berkomunikasi lagi nanti. Demikian kontak yang saya terima pada momen ini. Menyatakan bahwa saya ini sebenarnya sudah difokuskan, memang terhubung, namun saya nggak tahu ginilah urusannya. Saya sungguhnya sejak tahun 2008 sudah berlangsung hingga tahun 2025 ini, dan kita sama-sama tahu saya ini memang direkayasa ataupun dijahati komplotan tidak bertanggung jawab di antara sosial. Entah bagaimana urusannya jadi polisi begini, ataupun pihak oknum. Lalu kemudian ada katanya orang India, orang menggali, orang Pakistan, India, Pakistan itu. Kemudian muncul juga kelompok ISIS. Lalu ada juga kelompok belantika musik underground metal. Syukur demi Tuhan saya bisa mengusahakan laporan kepolisian melalui internet ini. Tidak sekedar BAP, namun juga sudah bentuk MP3 ataupun MP4, lebih lengkap lagi dan lebih beralibi lagi untuk urusannya. Kontennya menyatakan saya diinginkan kembali lagi untuk urusan mobil Lexus Grand Max minibus ini. Bahwasanya nama Irwan Cornel diinginkan untuk legowo dulu sementara waktu, karena juga menyangkut pengurusan investigasi keterkaitan ataupun keterlibatan kejahatan supernatural ini dibackingi oleh oknum-oknum jahat yang sepertinya bagian dari keluarga ataupun kerabat ataupun kalangan para pelaku tersebut. Apakah mereka berdomisili di kota Medan ataupun juga di daerah lain, termasuk juga di ibu kota Jakarta katanya. Konfirmasinya menyatakan mereka ini juga menyangkut kalangan penyerobot usaha belakangan ini, sampai menyatakan demikian. Apakah itu juga termasuk Roni Butut, tukang butut, dan juga tukang las pun termasuk, tukang radiator pun termasuk, tukang becak pun termasuk juga bidang usaha tambal ban seperti klaim nama Irwan Cornel di internet 666 Irwan Cornel Discovery meninggal. Semuanya itu ingin diinventarisir, dibuktikan katanya, karena menyangkut rongrongan ataupun juga niat tidak baik mereka kepada negara Indonesia yang juga memiliki orang tua kandung nama Irwan Cornel, Bapak Adi Banagi Tisuka dan Ibu Selatina. Dan nyatakan tidak lupa juga sebutkan juga harta warisan dari kakek nenekmu, ya, harta warisan dari Mangkubangun dan Komen Purba. Nah, demikian katanya menyatakan. Yang mana pada momen bersama ini juga dinyatakan diinginkan kepada Irwan Cornel untuk mempelaporkan juga tentang komunikasi ataupun kontaknya dari kalangan non-pribumi Asia terkait intimidasi, apartheid, gelap-gelapan kepada nama Irwan Cornel. Status keluarga negara pribumi Indonesia nama Irwan Cornel ataupun keinginan nama Irwan Cornel untuk memiliki proyek APK, program komputer APK BRI 666 yang
diancam ataupun dilarang untuk diwujudkan oleh kalangan non-pribumi Asia. Terkaitan Indonesia tidak sesungguhnya berotoritas internet sendirian, konteksnya menyatakan itu juga perlu dipelaporkan oleh nama Irwan Cornel, karena pada tahun berlangsung ini nama Irwan Cornel berkemungkinan berpeluang ACC realisasi proyek BRI 666-nya dari ibu kota Jakarta, termasuk juga nantinya akan dihubungi Bapak Adi Pana Ginting dan Ibu Slatina katanya. Demikianlah konteks ini berlangsung saya upayakan dengan topiknya sesungguhnya keterkaitan mobil Daihatsu Grand Max minibus saya tersebut. Menyatakan perlu untuk saya ingat itu karena seperti dilupa-lupakan ataupun di amnesiakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab melalui momen kontak body supernatural ini kepada nama Irwan Cornel. Katanya bahwasanya nama Irwan Cornel punya janji appointment untuk serah terima mobil Daihatsu Grand Max minibusnya yang sudah diakuinya melalui internet global. Perjanjian diselenggarakan kepada nama Eko dan juga Edi Yunus yang sudah beralih di kepolisian Indonesia, dan termasuk juga telah dikonfirmasi ke ibu kota Jakarta atas nama Irwan Cornel kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga Bapak Joko Widodo tahu katanya tentang mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Irwan Cornel tersebut. Sedikit banyak informasinya telah sampai ke Jakarta. Demikianlah, saya sangat mengharapkan keadilannya karena memang saya yang dimanipulasi keterkaitan autentik datanya ataupun juga penyelenggaraan yang menipu pertemanan dari nama Eko Satria kepada saya sendiri pada tahun-tahun nyicilin mobil Daihatsu Grand Max minibus tersebut. Selama 1 tahun sejak 2018 hingga tahun 2021 saya cicil setahun, perharinya Rp45.000 dengan panjar awal Rp5 juta untuk mobil Daihatsu Grand Max minibus dan Rp700.000 untuk mobil Daihatsu Grand Max pickup. Ada pickup saya panjari sebesar Rp700.000 kepada Eko Satria ini. Dan embel-embel pinjaman dari nama Eko kepada saya sekitar kurang lebih Rp500.000 sebanyak 3 kali beruntun untuk urusan membayar uang kos, membiayai uang kos 3 kali, dan juga pinjaman dari temannya juga yang dinyatakan ditanggung jawab oleh Eko sebesar Rp150.000 kurang lebih, dan juga menyangkut uang operasional, uang angkot sebesar Rp200.000 lebih kurang, uang minyak untuk mengecek mobil Daihatsu Grand Max minibus tersebut, dan juga embel-embel uang rokok beberapa kali, dan juga uang minum beberapa kali yang saya tanggung jawab semua, dan semua pertemanannya itu kabur, tidak mau bertanggung jawabkan omongan tentang urusan mobil Daihatsu Grand Max minibus saya tersebut. Catatan ada pada saya, 1 tertinggal kepada saya dan ada 1 di bawah Eko, namun tidak dipertanggungjawabkan oleh Eko Satria. Berbentuk buku dibawa oleh Eko Satria dan berbentuk lembar AVS ada pada saya dengan tanda tangan duplikat Eko yang saya yakini serupa sama dengan tanda tangan Eko yang sebenarnya. Dan perjanjian kedua kepada nama Edi Yunus dengan total nominal Rp7 juta, kalau Eko tadi sebesar Rp25 juta ya, sebesar Rp25 juta. Kalau yang Edi Yunus yang kedua ini sebesar Rp7 juta, sebesar Rp7 juta. Dengan catatan masih tertinggal ada pada saya buku ditandatangani juga oleh si Edi Yunus ini, yang secara informasi juga sejak saya berperjanjian dengan Eko Satria saya sudah mendengar nama Edi Yunus ini.
Namun belakangan waktu baru saya berurusan dengan nama Edi Yunus ini. Hingga sekarang Edi Yunus ini tidak nampak, dan dikonfirmasi kepada saya melalui pengalaman perkara konteks supernatural ini atas nama Kepolisian Indonesia, Kepolisian Kota Medan, ataupun juga Polisi Nias, termasuk juga orang Nias yang kontaknya tidak pakai handphone. Saya ini menyelenggarakan konferensi pakai handphone. Kalau kontak mereka ini tidak bertanggung jawab. Namun perkara supernatural ini berlangsung nyatakan sudah dipertanggungjawabkan dan dipastikan, dipaksakan juga oleh Kepolisian Indonesia. Mereka ini memang pelaku supernatural yang tidak bertanggung jawab, kabur dan berlaga-laga mafia di Kota Medan ini. Berteman-teman dengan tukang becak, tukang bakmi, ada juga tukang preman di daerah Cipangkuala, dekat-dekat Padang Bulan. Sudah diketahui oleh kepolisian, kontaknya menyatakan demikian. Baiklah, demikian terlebih dahulu. Saya terus mengharapkan untuk tanggung jawabannya, di mana pengalaman perkara supernatural ini juga dinyatakan sudah diinvestigasi kepolisian, menyangkut juga beberapa komplotan yang satu di antara mereka juga sama-sama berkerabat, berhubungan sebenarnya mereka dalam urusan jaringan mereka ini. Ada Goni Botut, ada orang gila, ada juga nama-nama gadungan, polisi gadungan, TNI gadungan. Untuk menyatakan mereka ini semuanya satu jaringan sebenarnya, berkerabat, apa keluarga, apa satu rumah bordil, satu gudang butut. Sama mereka ini, untuk menyatakan sudah diketahui dan diinvestigasi oleh Kepolisian Indonesia. Demikianlah saya menyatakan perkara saya di hadapan hukum pada momen ini dengan segel perkara lambang logo Garuda Pancasila Indonesia sesuai dengan ketentuan kuliah hukum yang pernah saya terima di masa-masa pendidikan tinggi saya dulu. Sampai jumpa, saya lemas dan sangat berharap sekali untuk pertanggungjawabannya. Kontak baru saja saya terima, kalau saja itu nanti kita meloncat urusannya BRI 666. Saya terima itu, sungguhnya hanya saja kita pertanggungjawabkan urusan ini. Dalam pengertian nominal tetap saya tidak mau lupakan, sebab sesungguhnya ini urusan tentu harus dipertanggungjawabkan sampai kepada keuangannya. Kalau kita sepakat tentang BRI 666 sementara uangnya dibawa kabur oleh si Eko, si Edi Yunus, itu kan sama saja percuma urusan. Demikian yang saya maksudkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodhi Satya, Om Swantiastu, Merdeka. Ya, salam kepada Kepolisian Indonesia dan Ibu Polwan, kontaknya menyatakan demikian, dan juga kepada kesatuan-kesatuan kepolisian seperti Sabara, Brimob, TKAP, tim khusus anti bandit, ya namanya kan TKAP itu, tim khusus anti bandit. Terima kasih dan sampai jumpa lah.